محمد بن عيسى البكر المقدم محمد بن عبد علي سيد الشيخ القادر الجيلاني جميع سادتنا وعلى محمد النبي من أمر ما أمر ولا أقدر جمال الإسلام جمال البلدة والدينا والدكم محمد بن المسلمين أجمعين سلم على فرقة بعد الرحمن الرحمن وإلى من حضر هذا المجلس أن الله يشام الرحمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. استوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari, mentadabburi Al-Qur'an dan melestarikan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimat. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdah. أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا, dan mereka orang Yahudi berkata, lan tamassanan nar, tidak akan pernah menyentuh kepada kami an-naru, itu neraka, illa ayyaman, kecuali hanya beberapa hari, ma'dudatan, yang berbilang, ay qalilatan, artinya hari yang sedikit, muddata ibadati abaihim al-ijla, yaitu masa saat mereka, kakek-kakek mereka, nenek moyang mereka menyembah patung anak sapi. Tsumma tazulu, kemudian akan hilang. Itu siksaan neraka. Jadi orang Yahudi mengklaim mereka masuk neraka cuman sebentar. Maka Allah pun menyuruh Nabi untuk menjawab mereka. Qul, katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad,
Ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakan pada mereka, at-takhadtum, apakah kalian telah menjadikan indallahi di sisi Allah ahdan, suatu perjanjian, ai bidzalika, dengan itu semua klaim kalian tadi. Fala yukhlifallahu ahdah, maka kalau memang benar begitu Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah sebaliknya kalian mengatakan 'alallahi, atas nama Allah, ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala membuka bagaimana pemikiran orang-orang Yahudi, klaim-klaim dan keyakinan-keyakinan orang Yahudi. Di antaranya di sini disebutkan mereka berkeyakinan masuk neraka cuman sebentar. Terus mereka cuman tersentuh neraka. Kata-kata tersentuh itu berarti kan sesuatu yang paling ringan. Kalau kita naruh tangan, kemudian kita tempel di tangan teman kita, tek, ini sudah disebut nyentuh kan. Kalau nyentuh saja begini, itu yang disentuh ataupun yang menyentuh nggak bisa mengetahui keadaan tangannya masing-masing. Apa tangannya halus, apa tangannya panas, apa dingin, itu kurang bisa terasa, nggak bisa. Tapi kalau kita pegang, tek, nah akan terasa. Oh, tangannya koncoku adem, oh tangannya koncoku panas, oh tangannya koncoku kewasare, gak karuan, obar mundur sawit pirang-pirang rupane. Itu kalau kita megang, tek, akan terasa anget, adem atau biasa, kasar atau halus kulitnya, akan terasa kalau dipegang. Oke. Tapi kalau menyentuh gini dok, enggak akan terasa. Nah, orang-orang Yahudi itu punya keyakinan cuman disentuh neraka, alias mereka akan kena siksaan yang paling ringan. Satu. Nomor dua, mereka juga punya keyakinan mengklaim mereka itu tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Cuman ayaman ma'dudah, hari-hari yang sedikit. Hari-hari yang sedikit ini berapa? Maka kata ahli tafsir ada dua riwayat. Menurut sebagian keyakinan orang Yahudi, cuman masuk neraka 7 hari. Jadi mereka tuh yakin loh masuk neraka, tapi cuman 7 hari. Itu keyakinan mereka. Ini riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan sanad yang hasan. Ada lagi yang mengatakan keyakinan orang Yahudi masuk neraka cuman sebentar, beberapa hari. Itu yang dimaksud beberapa hari atau sehari yang sedikit itu adalah arba'una yauman. Ini riwayat dari Ibnu Jarir, tapi sanadnya dhaif. Ala kulli hal, orang-orang Yahudi itu punya keyakinan mereka satu, cuman disentuh neraka alias siksaannya paling ringan. Nomor dua, mereka masuk neraka itu ayyaman ma'dudah, hari-hari yang sedikit. Ada sebagian mereka yang meyakini 7 hari, ada sebagian mereka yang meyakini 40 hari. Yang jelas mereka masuk neraka selama ketika nenek moyang mereka menyembah berhala. Nah, menyembah berhala patung anak sapi yang dulu diceritakan itu kan berlangsung 7 hari. Ada riwayat 7 hari, ada riwayat 40 hari. Nah, mereka punya keyakinan kami masuk neraka cuman 7 atau 40 hari sesuai ketika nenek moyang mereka menyembah patung anak sapi atau al-ijl. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Nah, saat itu Rasulullah SAW ketika berhasil membuka tanah Khaybar. Tanah Khaybar itu kan dihuni orang-orang Yahudi yang berkhianat sama Nabi.
Ketika Rasulullah sudah berhasil membuka, mentaklukkan tanah Khaybar, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya, ijma'u li man kana minal yahudi hauna. Wahai para sahabat, orang-orang Yahudi yang ada di sini, kumpulkan semua di sini. Kumpulkan semua ke sini. Akhirnya setelah kumpul mereka, maka Nabi mengajak mereka untuk berdiskusi. Man abukum, siapa ayah kalian? Siapa nenek moyang kalian di daerah Khaybar ini siapa? Cara bahasa sekarang itu dayangnya. Yang pertama kali ayah kalian yang menghuni sini itu siapa? Kan setiap daerah itu pasti kan punya sejarah. Dulu yang masuk ke daerah sini pertama kali itu siapa? Dulu kok disebut Pangkalan Banteng ini gimana? Itu kan ada sejarahnya. Kalau menurut orang-orang yang tua, di sini dulu disebut Pangkalan Banteng karena banyak banteng yang lewat di daerah Semanggang itu. Kalau sudah lewat itu banyak bareng-bareng gitu, ngelewati jalan. Orang-orang sampai berhenti semuanya, nunggu banteng-banteng itu lewat jalan. Akhirnya dijuluki Pangkalan Banteng. Saking banyaknya banteng saat itu yang kumpul di daerah sini. Itu menurut versi orang-orang tua yang ada di sini, yang kita jumpai, kita pernah tanya. Nih, setiap daerah itu ada sejarahnya, dan pasti juga sebetulnya ada yang pertama kali di situ. Yang buka daerah itu siapa? Maka ditanya sama Nabi, man abukum, siapa yang pertama kali di sini? Ayah kalian dulu yang pertama. Maka mereka saat itu berusaha membohongi Nabi, fulan. Maka Rasulullah mengatakan, kadzabtum bal abukum fulan, dusta kalian. Yang benar ayah kalian dulu yang pertama kali di sini adalah si fulan, disebutkan nama lain. Rasulullah tahu mereka dusta. Akhirnya mereka udah ketahuan, ketangkap basah, jelas bohong di depan Nabi. Maka mereka mengatakan, sodakta wa barorta, benar engkau dan wa barorta, dan engkau adalah orang yang baik. Benar sekali engkau wahai Nabi, wahai Muhammad. Kemudian Nabi SAW berkata lagi pada mereka, hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu, apakah kalian mau menjawab dengan benar dari sesuatu yang akan aku tanyakan? Aku mau tanya lagi, kalian jawab jujur ya, mau enggak jujur? Maka mereka menjawab, na'am ya Abul Qasim, ya wahai Abul Qasim. Abul Qasim itu julukannya Nabi. Nabi itu kan punya anak namanya Al Qasim, dijuluki Abul Qasim, ayahnya Al Qasim. Ya sami kalau lo jenengan kan nek anake Muhammad dijuluki Pak Emat gitu. Nek anake sapa Pak Ijo dijuluki bapake Pak Ijo, kan begitu. Itu kan biasa seperti itu. Nah, dijuluki Rasulullah juga dijuluki ya Abul Qasim. Kami akan jujur wahai Abul Qasim, wahai Nabi Muhammad. Wa in kadzabna wa in kadzabnaka arafta kadzibana kama araftahu fi abina. Karena kalau kami dusta, engkau pasti tahu kedustaan kami sebagaimana engkau bisa tahu kedustaan dari kakek-kakek kami, ayah-ayah kami. Mereka siap jujur. Maka saat itu Rasul mengatakan, man ahlun nar, siapa penghuni neraka? Maka mereka menjawab, nakunu fiha yasiron thumma takhlufuna fiha. Kami nanti akan masuk neraka, penghuni neraka itu kami. Cuman kami itu sebentar di neraka, kemudian kalian wahai Muhammad dan pengikutmu nanti yang akan menggantikan posisi kami di neraka. Mereka jujur itu karena itu memang keyakinan mereka. Maka saat itu Rasul mengatakan, ikhsa'u wallahi la nakhlufukum fiha abada. Diam kalian. Sumpah demi Allah, kami, kata Rasulullah, aku dan umatku tidak akan pernah menjadi pengganti kalian ada di neraka selama-lamanya. Tidak.
Kemudian saat itu Rasulullah SAW mengatakan kembali, hal antum shadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu. Kalau aku bertanya lagi kalian mau jujur? Mereka menjawab, na'am ya Abul Qasim. Siap, ya wahai Abu Qasim. Hal ja'altum hadhihi syata summan. Saat itu Rasulullah dikasih hadiah satu kambing. Kambing itu sudah dimasak, dikasih racun sama mereka. Maka saat itu Nabi tanya sama mereka, apakah kalian memberikan racun di dalam kambing ini? Kambing yang dihadiahkan ini? Maka mereka pun menjawab dengan jujur. Karena tahu, kalau tidak jujur ya Nabi pasti tahu. Naam, iya. Jadi orang Yahudi itu secara kasat mata langsung lihat betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Memang seorang Nabi yang dilindungi oleh Allah. Mau bohong apa tahu Rasulullah. Sejarah mereka pun Rasulullah tahu. Maka saat itu ketika mereka ngaku, ya kami telah kasih racun itu kambing. Maka Nabi berkata, fama hamalakum ala dalik. Apa yang mendorong kalian melakukan hal seperti itu? Maka mereka menjawab, aradna in kunta kadiban an nastariha minka. Kami pengen kalau engkau ini bukan nabi, maka kami pengen agar kami bisa istirahat, bisa santai, enggak ada lagi engkau, alias biar Nabi Muhammad ini mati sehingga mereka enggak terganggu begitu. Wa in kunta nabiyan lam yaduruk, dan kalau engkau benar-benar nabi, maka racun itu enggak akan sama sekali bereaksi, tidak akan berbahaya untukmu. Nah, di sini dari kisah ini mereka memang punya keyakinan masuk neraka, tapi sebentar terus nanti digantikan oleh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan mereka. Maka di sini justru menunjukkan betapa bodohnya orang Yahudi. Wong yakin mlebu neraka tapi pede. Mereka tuh sudah punya keyakinan pasti masuk neraka, tapi pede, nggak membenahi diri, tidak melihat dengan akal sehatnya kebenaran Nabi yang ada di depan mata, malah tetap melawan Nabi Muhammad. Padahal mereka itu sudah tahu mereka itu pasti masuk neraka, cuman dibohongi aja sama pembesar-pembesarnya. Kalau bahwasanya mereka masuk neraka itu cuman sebentar, cuman siksaan disentuh tok tadi itu. Justru ini adalah menunjukkan kebodohan mereka. Sudah yakin masuk neraka, lah kok masih tidak mau melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah membawa kebenaran yang terang benderang di depan mereka. Ini diantara akidah atau keyakinan orang-orang Yahudi seperti itu. Kemudian hadirin, di sini ada sebuah pelajaran bahwasanya Nabi saat itu mengatakan kepada mereka, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian kok punya keyakinan bahwasanya cuman disentuh neraka dan cuman beberapa hari saja, itu kalian memangnya sudah punya ikatan janji sama Allah, punya ikatan janji sama Allah. Memang Allah pernah berjanji kepada kalian, wahai bangsa Yahudi, dengan janji seperti itu. Kalau memang seperti itu, Allah pernah janji kepada kalian, fala yukhlifullahu wa'dah, Allah nggak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian justru berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Lihat bagaimana Nabi mengatakan, atau kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Kenapa Nabi gak langsung ngomong, langsung ditembak mawon, kalian dusta atas nama Allah? Kok Nabi pakai kata-kata yang lebih lembut? Maka di sini kata sebagian ulama, di sini menunjukkan betapa hebatnya akhlak nabawiyah, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Seharusnya kan langsung aja, memang Nabi sudah tahu mereka dusta kok. Kalian tuh dusta atas nama Allah, kan begitu. Tapi Nabi dengan kata-kata yang lebih lembut lagi, di situ menunjukkan adab dan akhlak Nabi yang luar biasa,
walaupun kepada bangsa Yahudi, orang-orang yang nggak pernah mereka itu menerima Nabi, orang-orang yang mereka itu sangat tidak sopan dengan Nabi, orang-orang yang sudah melampaui batas dalam kekurang ajarannya. Terus kurang ajar banget orang Yahudi ini. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW tetap berdakwah kepada mereka, memakai kata-kata yang lembut kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini juga ada pesan sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bahrul Madid. Pesan kepada kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang mana mereka mempercayai wali, yang mana mereka mempercayai orang-orang soleh, karena memang wali itu ada di Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Auliyanya Allah, wali-walinya Allah, orang soleh itu ada. Nah, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang mempercayai adanya wali dan mereka berusaha mendapatkan keberkahannya para wali, maka jangan berpangku tangan cuman ngandalno berkah wali tok, tapi ternyata sholatnya nggak dijaga, ibadahnya nggak dijaga, hak-hak sesama dilanggar, jadi orang yang dolim dan seterusnya. Kadang-kadang orang ziarah sana ziarah sini cari berkah tapi tidak sholat. Orang mengunjungi sana, mengunjungi sini, ketemu orang soleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, tujuannya cari berkah. Tapi tetap aja dolimi sesama, tetap sawite wong dicolong misal, tetap haknya orang diambil. Yang seperti ini dia cuma mengandalkan berkah, tapi tidak melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Berkah itu bisa dicapai kalau kita taat dulu sama Allah. Taat baru keberkahan itu akan bisa datang. Berkah dari orang tua, berkah dari orang-orang soleh, para walinya Allah. Nah, kalau kita ke sana sini tapi kita tetap maksiat sama Allah, berkah dari mana? Sampai-sampai ada orang itu yang ketemu wali ini sampai ngomong begini, man ro'ana la tamassuhun nar. Barang siapa yang melihat aku, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Ini enten wong soleh ngomong gitu. Ini secara dohir, kok hebat men, ngetitok gak kena neraka. Maka perkataan yang seperti ini dari orang-orang soleh, dari wali, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Oh berarti aku nak ketemu ngetitok aku gak kena neraka, tidak tersentuh neraka. Jangan punya keyakinan langsung seperti itu ada syaratnya. Rasulullah itu manusia paling mulia. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab, abu sing gak jelas. Nah, abu sing jelas banyak juga, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu. Niku kalau lihat Rasulullah, ternyata ya mereka tetap kan masuk neraka. Berarti melihat ini maksudnya ada syarat. Kalau kita lihat orang-orang soleh, maka itu bisa menjadikan kita selamat dari neraka, asal ini syaratnya, asal kita ngikuti jalannya orang soleh tersebut. Maksudnya begitu. Bukan berarti ini berarti wali ini khurafat. Wali orang soleh yang ngomong begitu itu berarti orang yang mengada-ada, dusta. Bukan seperti itu maksudnya. Karena melihat orang soleh, an-nadra ilal wajhil alim, melihat ke wajah orang soleh disertai cinta itu memang bernilai ibadah. Nah, ibadah itu kan bisa menyebabkan orang selamat dari neraka, selamat dari sentuhan api neraka. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita ketemu orang soleh, ketemu para ulama, ketemu orang yang ahli ibadah, yang soleh seperti itu, maka melihat mereka dengan rasa cinta itu bernilai ibadah. Termasuk ayah ibu kita. Kita lihat ayah ibu kita yang masih hidup, punya ayah punya ibu, melihat mereka dengan rasa kasih sayang itu tertulis jadi ibadah, pahala. Maka itu semua kalau sudah tertulis jadi ibadah, orang itu bisa dapat pahala dari Allah, maka bisa selamat, bahkan bisa jadi tidak tersentuh api neraka. Tapi yang seperti ini jangan disalahpahami.
Oh, kalau lihat saya, lihat orang yang pernah melihat saya atau orang yang pernah melihat saya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, maka tidak akan tersentuh neraka. Perkataan dari orang soleh yang seperti itu maksudnya, kalau kita lihat orang soleh dengan rasa cinta dan kita berusaha mengikuti amalannya orang soleh, baru kita nanti akan dapat syafaat keberkahan dari orang soleh tersebut, sehingga kita pun selamat dari neraka. Bahkan karena sebab syafaat berkahnya orang soleh itu, bisa jadi kita tidak tersentuh neraka sama sekali. Karena yasfa'u yaumil qiyamah salat, yang beri syafaat dari kiamat, syafaat yang besar itu ada 3. 1 para nabi, tsummal ulama, para ulama orang soleh, tsumma syuhada, orang yang mati syahid. Ada hadisnya, memang orang soleh itu bisa mensyafaati, bisa memberi keberkahan. Kalau kita mengandalkan amal kita, mungkin masih kurang, mungkin kita bisa masih diketok masuk neraka karena amalan kita yang sangat kurang. Tapi kalau kita berusaha mengikuti jalan orang-orang soleh, terus mencintai orang-orang soleh, apalagi bisa bertemu mereka orang-orang soleh, memandang wajah mereka. Kalau kita mengikuti jalan mereka dan berusaha mengikuti amalan-amalan mereka, melihat mereka, bertemu mereka, maka bisa jadi kita dapat syafaat mereka dan kita bisa selamat dari neraka, tidak tersentuh api neraka. Itu maksudnya. Memang ada perkataan-perkataan seperti itu, Pak, di kitab-kitab yang menerangkan tentang keberkahan dan lain-lain, itu ada perkataan yang seperti itu. Tapi sekali lagi jangan disalahpahami. Modal ngetitok langsung merasa yakin bebas dari neraka, tidak ada. Ngeti wali, ngeti wong soleh, itu manfaat, kita dapat berkahnya kalau kita berusaha mengikuti jalannya. Ya minimal sing wajib-wajib kita jaga. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang wajib-wajib kita jaga. Terus kita ketemu orang soleh, ziarah ke wali sana, wali sini, itu menjadi tambahan keberkahan untuk kita, asal itu tadi jalan mereka kita tempuh, kewajiban-kewajiban kita jaga, sehingga kita pun layak untuk dikucuri berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang soleh, sehingga berkah dari mereka pun berkucur kepada kita semuanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahi keberkahan dari orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yajtami'u la tajtami ummati arba'una min ummati illa wa fihim wali. Tidaklah ada 40 orang dari umatku yang berkumpul dalam kebaikan kecuali di situ ada satu wali, ada orang solehnya. Maka kita berharap kepada Allah dengan ibadah yang berusaha kita jaga, kita pun dapat tambahan keberkahan dari orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu mana walinya Allah yang sebenarnya di antara kita tidak tahu. Terus pokoknya Nabi ngasih info 40 orang aja itu ada salah satu orang yang diberkahi, wali, orang soleh yang dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga benar-benar kehidupan kita diberkahi oleh Allah dengan ibadah yang kita lakukan dan diberkahi oleh Allah dengan berkahnya orang-orang soleh di sekitar kita dan orang-orang soleh yang dekat maupun yang jauh. Amin Allahumma amin. Kesimpulan terakhir, pertama, orang-orang Yahudi dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul sangat bodoh karena sudah yakin masuk neraka tapi tetap tidak mau menerima kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, padahal sudah jelas di depan mata. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi itu adalah tipe orang yang suka mengklaim sesuatu tanpa dasar. Mereka suka mengklaim sesuatu tanpa dasar. Ini mereka mengklaim paling tersentuh neraka sedikit tok, sentuhan tok. Terus mereka juga mengklaim sebentar kok, klaim-klaim tanpa dasar sama sekali. Nggak ada dalil, nggak ada ayat Taurat yang menerangkan seperti itu. Dan yang seperti ini banyak, golongan-golongan sesat di luar Ahlussunnah Jamaah banyak yang seperti ini. Mereka mengklaim sebuah keyakinan, padahal sebetulnya nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya dari hadis dan seterusnya. Maka hati-hati. Kemudian yang ketiga, kita itu jangan sampai hanya mengandalkan cari berkah sana, cari berkah sini, tapi sumber kunci keberkahan yaitu ibadah sama Allah ternyata terbengkalai. Tapi jadilah orang yang faham keberkahan Allah itu akan terbuka melalui satu kuncinya ibadah kepada Allah, baru ke orang soleh dan seterusnya tadi itu. Nah, di sini yang terakhir juga ada menunjukkan adab Nabi. Bagaimana Nabi itu berakhlak kepada
semua orang, bahkan kepada umat yang didakwai beliau, padahal mereka orang yang nggak tahu diri, padahal mereka adalah orang yang nggak punya adab, nggak punya akhlak dan kurang ajar sama Nabi, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi lihat bagaimana Nabi tetap berdakwah kepada mereka dengan akhlak, tutur kata yang luar biasa, tutur kata yang lemah lembut kepada mereka. Nah, semoga kita bisa meniru akhlak-akhlak dari Nabi, dan semoga kita diberkahi di kehidupan kita, dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.